Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi aspek teknis dan produksi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maher Syalal Hasbasmerup sebagai moderator dan pemateri pertama. Berikutnya ada Anak Agung Ayu Wirati Puspadewi sebagai pemateri kedua. Berikutnya ada Niputu Santi Lestari sebagai pemateri keempat, dan terakhir ada Maidin Sania Andiko sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mempersingkat jalannya waktu presentasi, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama. Aspek-aspek teknis dan produksi. Aspek teknis atau operasi dikenal juga sebagai aspek produksi. Penilaian kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Jadi, analisis dari aspek teknis dan produksi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi dan layout atau tata letak, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Dalam aspek-aspek teknis dan produksi terdapat penentuan lokasi usaha, penentuan luas produksi atau skala operasi, penentuan tata letak atau layout, dan pemilihan teknologi. Lokasi yang tepat itu akan memberikan keuntungan bagi perusahaan baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Untuk memilih lokasi tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Sebenarnya terdapat beberapa pertimbangan yang harus diketahui dalam penentuan lokasi. Namun pada garis besarnya terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan bahan baku atau raw material approximity approach, dan yang kedua, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran atau market approximity approach. Pendekatan berdasarkan kedekatan dengan bahan baku. Menurut pendekatan ini, perusahaan atau lokasi perusahaan itu sebaiknya berada dekat dengan daerah bahan baku, sehingga biaya angkut bahan baku dari sumbernya ke pabrik dapat seefisien mungkin. Jadi pertimbangannya itu adalah biaya angkut bahan baku yang semurah mungkin. Contohnya perusahaan semen yang ditempatkan di daerah Gunung Kapur atau bahan semen. Pendekatan berdasarkan kedekatan dengan pemasaran. Menurut pendekatan ini, lokasi perusahaan sebaiknya berada dekat dengan pemasaran. Pertimbangannya adalah efisiensi pengangkutan hasil produksi dari perusahaan ke daerah pemasaran. Contohnya, perusahaan atau pabrik televisi, radio atau video, dan kaset recorder sebaiknya ditempatkan di daerah pemasaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penentuan luas produksi atau skala operasi. Skala operasi atau luas produksi adalah kuantitas unit produksi yang seharusnya dihasilkan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai optimalisasi profit. Dalam industri manufaktur, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan skala operasi, yaitu yang pertama, kemungkinan perkembangan pangsa pasar yang didapat atau diraih. Yang kedua, kapasitas mesin serta peralatan yang dimiliki. Yang ketiga, kualitas SDM dalam proses produksi. Yang keempat, kemampuan keuangan perusahaan. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Yang keenam, peraturan pemerintah dan ketentuan teknis lainnya juga berperan dalam perencanaan skala operasi. Luas produksi ekonomi ditentukan oleh yang pertama, kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, ketersediaan teknologi dan peralatan di pasar. Yang keempat, daur hidup produk dan produksi substitusi. Penentuan jumlah produksi optimal ditentukan oleh yang pertama, pendekatan marginal cost dan revenue. Yang kedua, pendekatan break-even point. Yang ketiga, metode linear programming. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan tata letak atau layout. Tata letak atau layout adalah suatu proses dalam menentukan bentuk, penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenan dengan produk, proses, sumber daya manusia,
dan lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya penentuan layout diantaranya yang pertama memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, efisiensi pemakaian ruangan. Yang ketiga, biaya investasi dan produksi bisa dikurangi. Yang keempat, kelancaran aliran material. Yang kelima, efisiensi biaya pengangkutan material dan barang jadi. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang ketujuh, adanya kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Macam-macam layout pabrik. Yang pertama ada layout gratis. Layout gratis juga disebut sebagai layout produk. Yang kedua, layout fungsional. Layout fungsional ini sering disebut dengan layout proses. Yang ketiga ada layout kelompok. Layout kelompok adalah suatu pengaturan letak fasilitas suatu pabrik berdasarkan atas kelompok barang yang dikerjakan. Yang keempat ada layout dengan posisi tetap. Layout dengan posisi tetap adalah pengaturan fasilitas produksi dalam membuat barang dengan letak barang yang tetap atau tidak pindah-pindah. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi baik untuk barang atau jasa hendaknya disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dengan demikian, kemajuan teknologi diharapkan dapat menjadikan proses produksi lebih efisien yang sekaligus dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Teknologi yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar ekonomi yang digunakan sesuai dengan derajat mekanisme yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan antara lain, yakni yang pertama, kesesuaian teknologi dengan bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain. Yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia dalam menangkap teknologi. Yang keempat, kemampuan mengantisipasi perkembangan teknologi lanjutan. Yang kelima, besarnya biaya investasi serta biaya pemeliharaan. Dan yang keenam, peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Materi selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya penentuan lokasi dan layout. Untuk menjalankan kegiatan usaha, diperlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi. Lokasi ini merupakan komponen penting baik sebagai tempat menjalankan aktivitas yang melayani konsumen, aktivitas produksi, aktivitas penyimpanan, ataupun untuk mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau jenis dijual baik jenis, jumlah maupun harganya. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi ataupun melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Di samping lokasi perusahaan, perlu juga dipikirkan tata letak sebagai tempat melakukan kegiatan usaha. Tata letak ini dikenal dengan nama layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik aktor, bentuk gedung, atau lainnya yang berkaitan dengan gedung tersebut. Kemudian, layout ruang beserta isinya seperti kursi, meja, lemari, mesin, peralatan, dan sebagainya. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai aktor, seperti keamanan, kenyamanan, keindahan, efisiensi, biaya, fleksibilitas, dan pertimbangan lainnya. Salah satu pertimbangannya adalah penentuan lokasi. Penentuan lokasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Kesalahan dalam melakukan atau menentukan lokasi akan berakibat fatal bagi suatu usaha. Kerugian yang diderita perusahaan sangatlah besar.
Oleh karena itu, prioritas untuk menentukan lokasi sebelum ditetapkan perlu dianalisis secara baik. Dalam menentukan lokasi usaha, tentu harus mempertimbangkan beberapa faktor tertentu, seperti yang pertama ada peluang usaha. Faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan dianalisis. Apakah daerah tersebut akan dijadikan lokasi usaha tersebut memiliki peluang yang baik untuk perusahaan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembicara sebelumnya mengenai penentuan layout usaha. Layout merupakan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Perencanaan berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi. Untuk memperoleh layout yang baik, perusahaan perlu menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Mengetahui jumlah pekerja, mesin, dan peralatan yang dibutuhkan akan memudahkan kita mengetahui kapasitas yang dibutuhkan untuk menentukan layout dan penyediaan tempat atau ruangan untuk setiap komponen tersebut. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang dimaksud peralatan untuk menangani material atau bahan adalah alat yang digunakan dalam operasi perusahaan. Layout juga sangat tergantung pada jenis material atau bahan yang dipakai, misalnya akto dan kereta otomatis untuk memindahkan bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Keputusan layout juga didasarkan pada lingkungan dan estetika. Tujuannya adalah agar ada keleluasaan dan kenyamanan tempat kerja seperti penentuan jendela dan sirkulasi udara ruangan. Yang keempat, arus informasi. Layout juga harus mempertimbangkan arus informasi. Pertimbangan terhadap cara untuk memindahkan informasi atau melakukan komunikasi perlu dibuat sebaik mungkin. Yang kelima, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan di sini lebih ditekankan pada tingkat kesulitan pemindahan alat dan bahan. Selanjutnya ada contoh-contoh lokasi usaha. Yang pertama, lokasi usaha yang dekat dengan alam. Contohnya, perusahaan tambak garam di Madura yang mengikuti cuaca alam di Madura yang panas dan lokasi yang dekat dengan bahan baku berupa pantai. Yang kedua, perusahaan air minum dalam kemasan yang dekat dengan mata air pegunungan seperti aqua, club, dan lain sebagainya. Yang kedua, lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Contohnya, dibangunnya pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota besar dikarenakan pola hidup orang-orang kota yang cenderung glamor dan ketergantungan terhadap barang-barang tersier. Lain halnya dengan penduduk desa yang standar hidupnya menengah ke bawah, seperti Malang Town Square atau Matos di kota Malang, Tunjungan Plaza TP di Surabaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lokasi perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama, kawasan industri Cikarang, Pulau Kadung, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, PT Freeport di Papua yang selain ditentukan oleh pemerintah juga karena berdekatan dengan bahan baku. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.